Yuk, satu, aku sayang ibu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan yang berjudul Cara Patogen Menyerang Tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, Sik baleni Gun. Langsung ya. Oh ya. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cara Patogen Menyerang Tanaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Sulistianto, NIM 134190070. Nama saya Salsabila Sining Tias, NIM 134100045. Nama saya Zulfa Laila Saida, NIM 134190055. Nama saya Nuraini Hafida, NIM 134190058. Nama saya Asahid Nanti, NIM 1341963. Nama saya Farisa Ikramina Bilkis, NIM 134190066. Nama saya Syardian Fajar Sidik Nugroho, NIM 134190067. Nama saya Gunawan, NIM 134190072. Penyakit tumbuhan akan muncul jika terjadi interaksi 3 komponen, yaitu patogen yang virulen, tanaman yang rentan, dan lingkungan yang mendukung. Patogen menyerang tumbuhan inang dengan berbagai macam cara, guna memperoleh zat makanan yang dibutuhkan oleh patogen pada inang. Adapun cara patogen dalam menimbulkan penyakit yaitu dengan cara 1. Mengonsumsi kandungan sel inang secara terus-menerus, 2. Membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme karena enzim, toksin atau zat tumbuh, yang ketiga mengganggu transportasi air atau nutrisi. Namun sebelum patogen mendapatkan zat yang terkandung dalam protoplasma dari sel tumbuhan, patogen terlebih dahulu harus dapat melakukan penetrasi dan menghancurkan penghalang berupa dinding sel. Selanjutnya adalah cara yang digunakan patogen untuk masuk ke jaringan. Beberapa cara patogen untuk dapat masuk ke dalam inang diantaranya dengan cara mekanis dan dengan cara kimia. Patogen yang menginfeksi tanaman harus dapat masuk ke dalam tanaman, memanfaatkan senyawa nutrisi dan bertahan dari sistem pertahanan inang. Untuk mengambil senyawa dari tanaman, patogen harus melewati penghalang fisik seperti kutikula dan dinding sel. Tanaman memberikan respon terhadap kehadiran dan aktivitas patogen dengan membentuk sistem pertahanan, baik berupa pertahanan struktural maupun pertahanan kimiawi. Patogen harus dapat mengatasi sistem pertahanan ini agar dapat tetap hidup dan mengambil makanan dari tanaman inangnya, baik dengan cara mekanis maupun kimiawi. Cara patogen menyerang tanaman inang yang pertama adalah dengan menembus jaringan inang secara mekanis. Patogen tumbuhan umumnya tidak dapat melakukan penetrasi secara mekanis kecuali beberapa fungi, tanaman tingkat tinggi, dan nematoda. Yang pertama adalah fungi. Agar dapat mempenetrasi inang, patogen harus kontak dengan dan menempel pada inang. Hifa fungi dan akar tanaman biasanya dikelilingi oleh senyawa yang lengket yang dapat menempel pada permukaan tanaman. Beberapa spora fungi membentuk struktur pelekatan atau adhesion pad pada saat kontak dengan inang yang lembab. Kemudian spora mengeluarkan enzim kutinase dan selulase untuk membantu pelekatannya. Spora dapat membawa adhesive substance untuk membantu pelekatan dengan inang. Setelah kontak, spora akan berkecambah menjadi hifa dan membentuk apresorium yang membantu penempelan patogen secara kuat pada inang. Apresorium sendiri merupakan penggembungan pada tabung kecambah atau hifa yang dipakai sebagai alat pelekat pada awal infeksi jamur parasit. Dari apresorium muncul kapak penetrasi yang menembus dinding sel tanaman. Pada beberapa fungi seperti Alternaria,
Magna Porte, dan Verticillium. Penetrasi hanya terjadi bila ada akumulasi melanin pada dinding sel apresorium, karena melanin menghasilkan struktur yang keras dan memerangkap air di dalam apresorium, sehingga memberi tekanan turbor yang tinggi pada apresorium untuk dapat menembus dinding sel tanaman. Semakin keras dinding sel, semakin sulit ditembus oleh kapak penetrasi. Penetrasi sering dibantu oleh enzim oleh patogen pada situs penetrasi untuk melemahkan penghalang fisik. Misalnya adalah embun tepung menghasilkan dua jenis selulase, yaitu yang pertama pada ujung apresorium dan yang kedua pada ujung tabung kecambah primer. Yang kedua adalah nematoda. Nematoda mempenetrasi tanaman secara mekanis dengan stilet. Sekali memasuki tanaman, fungi dan nematoda umumnya menghasilkan enzim untuk melembutkan atau melarutkan dinding sel tanaman sehingga penetrasi menjadi lebih mudah. Kekuatan mekanis tidak hanya diperlukan oleh patogen untuk masuk ke dalam inang, tetapi juga untuk keluar dari jaringan tanaman sehingga menyebabkan kerusakan jaringan tanaman. Yang selanjutnya ada senjata kimia patogen. Pengaruh patogen terhadap tumbuhan inang hampir seluruhnya karena proses biokimia akibat dari senyawa kimia yang dikeluarkan patogen atau karena adanya senyawa kimia yang diproduksi tumbuhan akibat patogen. Substansi kimia yang dikeluarkan patogen diantaranya enzim, toksin, zat tubuh, dan polisakarida. Dari keempat substansi kimia tersebut memiliki peran yang berbeda-beda terhadap kerusakan. Inang. Enzim dari patogen biasanya berperan dalam memecah struktur komponen sel inang, merusak substansi makanan dalam sel, dan merusak fungsi protoplas. Selain itu, enzim juga dapat berfungsi untuk menguraikan senyawa-senyawa yang ada pada tubuh tumbuhan. Patogen mengeluarkan enzim setelah kontak langsung dengan tumbuhan. Kontak langsung antara patogen dengan tumbuhan berlangsung di dalam dinding sel yang terdiri dari beberapa lapisan substansi kimia. Degradasi dari lapisan-lapisan tersebut yang kemudian menyebabkan patogen mengeluarkan satu atau beberapa enzim untuk menyerang tanaman, yang dapat menyerang tanaman. Baik, selanjutnya adalah toksin. Toksin sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada sel inang dengan merubah permeabilitas, inaktivasi, atau menghambat kerja enzim, sehingga dapat menghentikan reaksi-reaksi enzimatis. Toksin yang dikeluarkan oleh patogen sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu patotoksin, vivotoksin, dan fitotoksin. Untuk patotoksin, itu sendiri adalah toksin yang sangat berperan dalam menentukan tingkat keparahan penyakit. Berdasarkan luas kisaran inangnya, patotoksin digolongkan menjadi 2, yaitu spesifik dan non-spesifik. Vivotoksin dan fitotoksin umumnya bersifat non-spesifik. Untuk vivotoksin sendiri ialah substansi kimia yang diproduksi oleh patogen dalam tumbuhan inang atau oleh inang itu sendiri yang ada kaitannya dengan terjadinya penyakit. Tetapi toksin ini bukan agen yang memulai terjadinya penyakit. Beberapa kriteria yang ditunjukkan oleh vivotoksin diantaranya adalah dapat dipisahkan oleh tumbuhan inang sakit, dapat dipurifikasi, dan karakterisasi kimia, menyebabkan dari sebagian gejala kerusakan pada tumbuhan sehat dan dapat diproduksi oleh organisme penyakit. Untuk fitotoksin, ialah toksin yang diproduksi oleh parasit yang dapat menyebabkan sebagian kecil atau tidak sama sekali gejala kerusakan pada tumbuhan inang oleh patogen. Tidak ada hubungan antara produksi toksin oleh patogen dengan patogenitas penyebab penyakit. Selanjutnya.
Zat tumbuh yang terpenting yaitu auksin, giberelin, dan sitoksinin. Selain itu, etilen dan penghambat tumbuh juga memegang peranan penting dalam kehidupan tanaman. Patogen tumbuhan dapat memproduksi beberapa macam zat tumbuh atau zat penghambat yang sama dengan yang diproduksi oleh tumbuhan. Dapat produksi zat tumbuh lain atau zat penghambat yang berbeda dengan yang ada dalam tumbuhan, atau dapat memproduksi substansi yang merangsang atau menghambat produksi zat tumbuh atau zat penghambat oleh tumbuhan. Patogen seringkali menyebabkan ketidakseimbangan sistem hormonal pada tumbuhan dan mengakibatkan pertumbuhan yang abnormal, sehingga pada tumbuhan yang terinfeksi oleh patogen tersebut akan timbul gejala kerdil, pertumbuhan berlebihan, terlalu banyak akar-akar, dan berbuahnya berbentuk batang. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah polisakarida. Polisakarida pada beberapa patogen penting untuk menimbulkan gejala penyakit baik secara langsung dengan menginduksi gejala maupun tidak langsung dengan meningkatkan koalisi dan kemampuan hidup patogen. Beberapa patogen mungkin dapat mengeluarkan substansi lendir yang menyelubungi tubuh patogen tersebut untuk melindungi diri dari faktor lingkungan luar yang tidak menguntungkan. Peranan dari polisakarida sendiri pada penyakit tumbuhan hanya terbatas belayu. Pada vaskuler, polisakarida dapat dalam jumlah yang cukup banyak akan terakumulasi pada xilem yang akan menyumbat aliran pada tanaman. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Tumbuhan menjadi sakit apabila tumbuhan tersebut diserang oleh patogen atau dipengaruhi oleh agensia abiotik. Penyakit tumbuhan akan muncul bila terjadi kontak dan terjadi interaksi antara dua komponen tumbuhan dan patogen. Untuk mendukung perkembangan penyakit, maka harus adanya interaksi tiga komponen, yaitu patogen yang virulen, tanaman yang rentan, dan lingkungan yang mendukung. Patogen menyerang tumbuhan inang dengan berbagai macam cara, guna memperoleh makanan yang dibutuhkan oleh patogen yang ada pada inang. Dalam menyerang tumbuhan, patogen mengeluarkan sekresi zat kimia yang akan berpengaruh terhadap komponen tertentu dari tumbuhan dan juga berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tumbuhan inang. Beberapa cara patogen untuk dapat masuk ke dalam inang diantaranya ada dengan cara mekanis dan cara kimia. Adapun cara patogen dalam menimbulkan penyakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi kandungan sel inang secara terus-menerus. Yang kedua, membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme karena enzim, toksin, atau zat tumbuh. Dan yang ketiga, mengganggu transportasi air dan nutrisi. Sekian presentasi dari kami. Tentunya kami banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.